semuanya. Nah, pada video kali ini aku pengen berbagi ilmu pengetahuan nih ke kalian semua. Khususnya buat kalian yang sama-sama mahasiswa sastra. Pasti topik ini akan seru buat kalian. Ya, aku pengen bahas tentang poststrukturalisme dan deconstruction. Jadi, poststrukturalisme dan deconstruction itu adalah teori pada sastra. Tetapi teori pada sastra itu bukan hanya dua itu aja ya, karena masih banyak lagi seperti Marxist teori, feminisme, postmodernisme, strukturalisme, dan masih banyak lagi. So, buat kalian yang penasaran apa itu poststrukturalisme dan deconstruction, tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang poststrukturalisme. Mungkin banyak dari kalian bertanya, sebenarnya apa sih poststrukturalisme itu? Nah, poststrukturalisme adalah sebuah pikiran yang muncul akibat ketidaksetujuan atau ketidakpuasan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Jadi, pasca strukturalisme lahir sebagai bentuk dekonstruksi dari strukturalisme. Lalu, jika kita membahas tentang poststrukturalisme, tentu kita harus mengenal tokoh-tokoh penting dari teori poststrukturalisme ini. Nah, salah satunya ada Derrida. Derrida bisa disebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori poststrukturalisme ini. Ia juga menamai metodenya sebagai dekonstruksi. Bila strukturalis melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa, maka Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalisme, melihat bahwa bahasa adalah tidak teratur dan tidak stabil. Poststrukturalis mengandung pengertian, yaitu kritik maupun penyerapan. Singkatnya, poststrukturalisme adalah menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasangan biner. Lalu, apa sih pasangan biner itu? Nah, agar kalian mudah memahami, jadi pasangan biner itu sebagai contohnya ya, misalnya hitam itu berpasangan dengan putih, baik berpasangan dengan buruk. Nah, konsep dari Derrida ini dia ingin menolak bahwa putih itu tidak selalu berpasangan dengan hitam, baik itu tidak selalu berpasangan dengan buruk. Oke, lanjut ke tokoh kedua, yaitu Jacques Lacan. Konsep alam bawah sadar, ego, ketakutan akan kastrasi, dan proses identifikasi dari Freud merupakan dasar dari buah pemikiran Lacan ini. Teori tentang ego dalam diri manusia yang memunculkan ketidaksadaran manusia itu meluas ke berbagai bidang sosial dan kemanusiaan. Pada masa setelah Perang Besar, gerakan humanisme menjadi sangat penting di masyarakat dan muncul pemahaman betapa pentingnya kesadaran manusia. Suatu keyakinan bahwa ego itu baik maupun buruk berada di pusat kehidupan psikis manusia. Dengan penekanan strukturalis pada bahasa sebagai suatu sistem perbedaan tanpa pengertian positif, Lacan menonjolkan pentingnya bahasa dalam karya. Oke, lanjut ke tokoh ketiga, yaitu Michel. Michel adalah salah satu tokoh dalam teori poststrukturalisme. Jadi dia adalah seorang ahli sosiologi. Dia juga memiliki banyak sekali karya tentang teori poststrukturalisme. Karya-karyanya yang berkaitan erat dengan teori poststrukturalisme menjelaskan bahwa faktor sosial budaya berpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah universal yang tergantung pada waktu dan tempat. Sebagai seorang poststrukturalis, Michel tertarik pada cara di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan bisa menghasilkan cara hidup. Menurutnya, aspek masyarakat yang paling signifikan untuk menjadi modern bukanlah fakta bahwa masyarakat itu ekonomi kapitalis atau suatu bentuk baru solidaritas,
atau bersikap rasional, melainkan cara di mana bentuk-bentuk baru pengetahuan yang tidak dikenal pada masa pramodernitas itu muncul yang kemudian disebut dengan masa modern. Yeay, teori tentang poststrukturalisme sudah selesai. Sekarang kita beralih ke dekonstruksi. Kata dekonstruksi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu de dan constructio. Pada umumnya, kata de berarti ke bawah, pengurangan, terlepas dari. Sedangkan kata constructio berarti bentuk, susunan, hal yang menyusun, atau hal mengatur. Jadi, dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Lagi-lagi di sini kita teringat oleh Derrida. Ya, dekonstruksi adalah metode poststrukturalisme dari Derrida. Dekonstruksi tidak semata-mata ditunjukkan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural, sebab keseluruhan pernyataan tersebut adalah teks, yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Di sini, dekonstruksi menolak bahwa bahasa memiliki makna yang pasti dan konstan, sebagaimana halnya pandangan strukturalisme klasik. Tidak ada ungkapan dan bentuk-bentuk kebahasaan yang bermakna tertentu dan pasti. Hal inilah yang menjadikan paham dekonstruksi itu sebagai poststrukturalisme. Memahami dekonstruksi tentu bukanlah hal yang mudah bagi kalian, bukan? Hal ini terkait banyaknya orang-orang yang salah mengartikan apa itu dekonstruksi. Sebagian orang mengatakan bahwa dekonstruksi adalah pembongkaran sesuatu yang sudah mapan. Ini memang tidak sepenuhnya bisa dikatakan salah sih, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena strategi dekonstruksi dalam membongkar suatu teks bukan hanya menciptakan makna baru. Pemikiran dekonstruktif dari Derrida ini berupaya untuk menunjukkan bahwa ada pemikiran lain yang bisa memberikan pemikiran itu menjadi alternatif di samping pemikiran yang telah ada. Konsep yang ia tawarkan bisa menjadi suara lebih bagi pemikiran-pemikiran yang selama ini terpinggirkan oleh pemikiran tunggal yang menjunjung tinggi logosentrisme. Dekonstruksi juga tidak berarti menjurus pada penghancuran suatu konsep tanpa solusi ya. Tapi dekonstruksi juga bisa menawarkan konsep baru dan menggantikan konsep yang lama. Nah, bagi Derrida, konsep dekonstruksi ini bisa mengatasi problem masyarakat modern yang terjebak oleh kebenaran tunggal. Nah, aku bisa kasih contoh nih, misalnya kalian tahu film Mahabharata kan? Nah, pasti tahu kan kalau ada Kurawa dan Pandawa. Misalnya nih, ini Kurawa, ini Pandawa. Nah, Kurawa ini tuh salah, dia jahat. Dan Pandawa ini baik, dia selalu dizolimi oleh si pihak Kurawa ini. Ini di ceritanya ya, di versi aslinya. Nah, kalau misalnya kita mau mendekonstruksi ulang cerita ini bahwa Pandawa itu jahat dan Kurawa ini yang baik. Jadi kalian harus menemukan bukti-bukti kalau Pandawa inilah yang jahat dan Kurawa inilah yang baik. Gitu. Kalau masih belum paham gimana ya? Joker, misalnya Joker nih. Kan Joker kalau misalnya orang-orang melihat persepsinya Joker itu terhadap si Arthur Fleck itu kan dia jahat, kejam. Padahal sebenarnya dia itu bukan orang yang seperti itu.
dia itu orang yang patut untuk dikasihani karena dia udah mengalami ketidakadilan dari dia masih kecil hingga dia mengalami gangguan mental itu gitu. Nah, ada pendapat yang lain nih, yaitu dari Umar Junus. Umar Junus memandang bahwa dekonstruksi sebagai perspektif baru dalam penelitian sastra. Dekonstruksi justru memberikan dorongan untuk menemukan segala sesuatu yang selama ini tidak memperoleh perhatian, memungkinkan untuk melakukan penjelajahan intelektual dengan apa saja tanpa terikat dengan suatu aturan yang dianggap telah universal. Jadi itulah penjelasan tentang poststrukturalisme dan deconstruction dari aku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa buat likes, subscribe, dan komen di bawah kalau misalnya kalian ingin menambahkan informasi tentang poststrukturalisme dan deconstruction dari aku tadi. Nah, buat kalian, jangan bosan-bosan ya tonton video aku. See you on the next video. Bye-bye!